Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah, siswa-siswi SD Al-Husna Islamic Full Day School Kota Madiun? Bagaimana puasa kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini puasa kita telah memasuki hari yang ke-27. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan agar bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Pada sore hari ini, kita bertemu kembali dalam Mutiara Ramadan bersama dengan Bu Arum. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, marilah bersama-sama kita belajar tentang adab berdoa. Anak-anakku, dalam keseharian kita tentu tidak pernah lepas dari doa, karena apapun aktivitas kita harus dimulai dan diakhiri dengan doa. Dengan berdoa, berarti kita telah mengakui kelemahan diri, serta meyakini kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang adab berdoa, ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari doa. Doa secara bahasa yaitu memohon, sedangkan doa secara istilah yaitu memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa doa merupakan inti dari ibadah, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya doa itu merupakan inti dari ibadah. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, doa merupakan senjata bagi orang mukmin, menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang resah dan gelisah. Berdoa adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan kita harus senantiasa yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Akan tetapi, supaya doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah, maka ada beberapa adab yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu. Marilah anak-anakku, kita bahas satu persatu adab-adab berdoa. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Sebenarnya, dimanapun dan bagaimanapun posisi kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan, tapi akan lebih utama jika menghadap kiblat. Yang kedua yaitu dengan mengangkat kedua tangan. Hal ini akan menunjukkan kesungguhan kita di dalam meminta. Kemudian yang ketiga, sebelum memulai berdoa, hendaknya kita awali dulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamdalah serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hamdalah merupakan perwujudan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan sholawat adalah perwujudan rasa cinta kita terhadap makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang bahkan Allah serta para malaikat bersolawat untuk beliau. Ada berdoa yang keempat yaitu merendahkan suara, karena berdoa lebih baik dengan suara yang halus dan lemah lembut yang menunjukkan ketawaduan serta kekhusyukan kita di dalam berdoa. Yang kelima yaitu khusyuk, dengan memfokuskan diri serta membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyukan kita di dalam berdoa. Selanjutnya yaitu yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Jika saat ini belum terkabul, maka bersabarlah, karena hanya Allah yang paling mengetahui saat terbaik dalam mengabulkan doa kita. Bahkan jika doa kita tidak dikabulkan di dunia ini, maka kita pasti akan mendapatkannya di akhirat nanti. Dan jika doa kita memang tidak
tidak dikabulkan, bisa jadi akan digantikan oleh Allah dengan diampuninya dosa-dosa kita. Yang ketujuh yaitu tidak putus asa di dalam berdoa. Jadi setiap hari kita harus selalu mengulang-ulang doa kita sampai Allah mengabulkan doa kita. Allah juga melarang kita untuk tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Karena orang yang berputus asa itu akan lebih dekat dengan kekufuran. Ada berdoa yang ke-8, yaitu dalam keadaan suci atau tidak berhadas. Walaupun sebenarnya tidak dilarang juga kita berdoa dalam keadaan berhadas, tetapi alangkah baiknya jika saat berdoa kita dalam keadaan suci, terutama setelah melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang terakhir, setelah kita selesai berdoa, maka kita ucapkan hamdalah. Jadi, saat mengawalinya, kita ucapkan hamdalah, kemudian mengakhirnya pun kita juga ucapkan hamdalah. Nah, itulah anak-anakku, 9 adab di dalam berdoa. Semoga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah sedikit uraian materi Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari penjelasan singkat ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.